Baru Untak Banyuwangi. Selamat datang di Kampus Merah Putih untuk adik-adik mahasiswa baru. Perkenalkan, saya Ibu Yovita atau biasa dipanggil Ibu Yo. Saya Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni. Adik-adik mahasiswa, pembelajaran di perguruan tinggi itu pasti berbeda dengan pembelajaran yang adik-adik pernah lakukan di sekolah. Kalau pembelajaran di perguruan tinggi menuntut keaktifan dari mahasiswa dalam proses pembelajaran. Nah, di sini dosen itu bertindak sebagai fasilitator. Di perguruan tinggi ada tridharma perguruan tinggi yang dijalankan baik oleh dosen maupun mahasiswa. Nah, tridharma perguruan tinggi ini menyangkut pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk pendidikan, adik-adik melakukan proses pembelajaran. Untuk penelitian, adik-adik nanti akan melakukan penelitian baik yang sifatnya wajib seperti skripsi maupun untuk program-program hibah yang ditawarkan oleh Dikti. Misalkan hibah program kreativitas mahasiswa atau PKM yang setiap tahun itu ditawarkan oleh Dikti. Nah, sedangkan untuk pengabdian kepada masyarakat, adik-adik nanti akan mengikuti program kuliah kerja nyata, di mana adik-adik itu akan diterjunkan ke desa-desa untuk membantu masyarakat desa mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di desa tersebut. Nah, mahasiswa untuk menjadi sarjana harus menempuh masa studi itu minimal 7 semester sampai dengan maksimal 14 semester atau minimal 144 SKS. Nah, apa sih SKS itu? SKS itu adalah satuan kredit semester. Nah, setiap semester mahasiswa harus menyelesaikan 20 SKS atau bisa lebih jika indeks prestasi mahasiswa tersebut lebih dari yang disyaratkan, atau bisa juga kurang dari 20 SKS jika indeks prestasi mahasiswa kurang dari yang disyaratkan. Kemudian adik-adik mahasiswa setiap awal semester harus melakukan pengisian KRS. KRS itu adalah kartu rencana studi yang harus pengisiannya ini dikonsultasikan kepada dosen wali. Ya, dosen wali ini seperti wakil orang tua kita lah ya di kampus gitu. Jadi adik-adik nanti bisa berkonsultasi, bisa mengenai akademik ya, bisa kesulitan akademik, permasalahan akademik gitu, atau bisa curhat apapun lah, boleh kok. Nah, adik-adik mahasiswa, mungkin adik-adik pernah mendengar ya ada istilah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, istilah ini muncul sejak awal 2020 ketika program MBKM pertama kali diluncurkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Nah, program MBKM ini merupakan program yang memberikan hak. Ya, jadi di sini mahasiswa bisa memilih ya, bisa ikut atau tidak gitu. Ini tergantung dari mahasiswa masing-masing. Jadi memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar 3 semester di luar prodi. Ya. Jadi dari 3 semester ini, 1 semester itu nanti adik-adik mahasiswa bisa berkuliah di luar program studi adik-adik, tapi masih di dalam kampus gitu. Jadi misalkan dari adik-adik dari program manajemen nih, ingin belajar tentang manajemen kopi misalkan. Jadi bisa belajar nanti di prodi agroteknologi gitu, seperti itu. Nah, ada 8 kegiatan MBKM di luar kampus. Ya, yang di luar kampus itu ada 8 MBKM yang dapat diambil oleh mahasiswa. Yaitu yang pertama itu adalah magang atau praktek kerja. Kemudian yang kedua adalah proyek di desa. Kemudian yang ketiga adalah pertukaran pelajar. Kemudian yang keempat adalah riset. Yang kelima adalah wirausaha. Kemudian keenam studi independen. Kemudian ketujuh proyek kemanusiaan. Dan kedelapan adalah mengajar di sekolah. Untuk tahun 2001 ada beberapa program MBKM yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek
dan dapat diakses oleh mahasiswa. Ya, seperti kampus mengajar, yaitu kegiatan mengajar di SD atau SMP, kemudian pertukaran mahasiswa merdeka, yaitu kegiatan belajar di kampus lain di luar Pulau Jawa. Dan ada juga program magang dan studi independen di mana mahasiswa berkesempatan untuk praktek kerja langsung di perusahaan-perusahaan mitra. Ya. Nah, mahasiswa yang lolos seleksi untuk mengikuti program MBKM ini yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek ini, ya, akan diberikan bantuan UKT, ya, dan diberi biaya hidup bulanan. Ya, banyak sebetulnya keuntungan yang akan didapat oleh mahasiswa yang mengikuti program MBKM yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek. Ya. Nah, untuk tahun 2021 ini ada kakak-kakak tingkat adik-adik mahasiswa ini ya yang lolos seleksi untuk magang dan ditempatkan di Jakarta ya. Kemudian ada juga yang lolos seleksi program kampus mengajar ya dan ditempatkan di beberapa sekolah baik itu di Kabupaten Banyuwangi ataupun di kabupaten tetangga gitu ya. Kemudian ada juga yang menarik nih, ada 16 mahasiswa Untak Banyuwangi yang lolos mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka yang ditempatkan pada beberapa perguruan tinggi, baik itu PTN, perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kalimantan, di Pulau Kalimantan. Gitu ya. Nah, jadi adik-adik mahasiswa baru nanti bisa nih memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan oleh Kemendikbud ini. Selain mendapatkan ilmu, mendapatkan juga pengalaman dan mendapatkan uang saku juga. Asik kan gitu ya. Jadi nanti saudara adik-adik kalau misalnya sudah semester 3 ya, ketiga ke atas bisa mengakses program-program ini. Nah, selain kegiatan akademik ya, adik-adik juga bisa mengasah minat dan bakat adik-adik ya ke dalam berbagai organisasi kemahasiswaan yang ada di Untak Banyuwangi. Ya, ada banyak nih. Ada yang organisasi intrakampus seperti MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Kemudian ada Badan Eksekutif Mahasiswa, baik itu di tingkat universitas maupun di fakultas. Ada juga Himpunan Mahasiswa Program Studi HMP yang saat ini masih hanya ada di FKIP. Ya. Selain itu juga kalau adik-adik ingin mengasah minat dan bakat lebih dalam lagi, itu juga ada unit kegiatan mahasiswa nih. Ya. Jadi bagaimana nanti kalau adik-adik mengikuti UKM ini, ikut aktif di kegiatan UKM ini, jadi bisa terasah nih minat dan bakatnya gitu. Ada banyak UKM yang ada di Untak Banyuwangi ini. Ya, ada UKM olahraga, nanti ada bola basket, ada voli, ada bulu tangkis, bela diri, dan ada futsal. Kemudian ada juga ada UKM seni kayak teater, tari, paduan suara, ada UKM musik juga. Terus bagi yang suka berpetualangan ke alam nih ya, ada juga namanya UKM Pencinta Alam. Kemudian untuk yang suka menulis ya, bisa bergabung di UKM Literasi. Kemudian untuk yang suka fotografi, peliputan gitu ya, ada juga namanya UKM Multimedia. Dan juga ada UKM-UKM lain nih, seperti ada UKM Kepribadian, Kewirausahaan, Karya Ilmiah, kemudian ada UKM Pramuka, ada e-sport juga nih kalau yang suka Mobile Legends misalkan ya. Nah, itu bisa ikut masuk ke dalam UKM e-sport gitu. Dan juga ada Pilar Bangsa. Nah, untuk di tingkat fakultas, di dalam hal ini ada di ekonomi ya, di Fakultas Ekonomi ada 2 UKM. Yang pertama itu adalah kelompok studi pasar modal dan ada tech center. Nah, dengan adik-adik bergabung pada kegiatan organisasi kemahasiswaan ini, selain mendapatkan pengalaman berorganisasi, adik-adik juga dapat mengumpulkan poin-poin kegiatan yang nantinya akan diakumulasikan ke dalam surat keterangan pendamping ijazah. Ya, jadi keaktifan adik-adik ya di setiap kegiatan ormawa ataupun misalkan adik-adik mengikuti kegiatan MBKM seperti yang tadi bisa diakses tadi itu, ataupun adik-adik nanti mengikuti perlombaan ya dikirim ke tingkat internasional, nasional atau di provinsi. Nah, itu nanti ada namanya poin rekognisi ya. Jadi diakuin, kegiatan adik-adik itu diakui
dan nanti akan diakumulasikan ke dalam surat keterangan pendampingan ijazah dan akan nanti diserah terimakan kepada adik-adik pada saat wisuda. Nah, menjadi mahasiswa Untak Banyuwangi berarti adik-adik harus mematuhi namanya etika akademik yang berlaku di Untak Banyuwangi. Nah, etika akademik ini merupakan nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak guna mengemban tugas-tugas keilmuan di universitas berdasarkan sistem nilai yang berlaku. Contoh nih, aktivitas yang dikategorikan tindakan tidak etis atau pelanggaran akademik. Misalkan kecurangan dalam ujian, nyontek ujian punya temennya. Nah, ini merupakan tindakan yang melanggar etika akademik ini. Ada juga namanya plagiat. Nah, kalau plagiat ini adalah misalkan adik-adik melakukan copy paste ya, tulisan orang lain tanpa menyebut sumbernya. Misalkan nih ada tugas dari dosennya, kemudian adik-adik hanya kopas dari artikel-artikel di Google gitu ya. Nah, itu merupakan tanpa menyebutkan sumbernya dari mana, itu merupakan tindakan plagiat. Dan ini melanggar etika akademik. Kemudian ada juga penyuapan. Misalkan untuk dapat nilai bagus nyuap dosennya. Nah, ini juga merupakan tindakan yang tidak etis. Gitu ya. Ada lagi tindakan diskriminatif. Ini juga merupakan tindakan yang melanggar etika akademik. Misalkan nih, membedakan perlakuan terhadap seseorang dalam kegiatan akademik. Misalkan dengan pembedaan itu didasarkan pada faktor perbedaan gender, perbedaan agama, suku, ras, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang yang dibedakan tersebut. Ini juga merupakan pelanggaran dari etika akademis, ya. Kemudian juga tindakan perundungan atau pembulian. Nah, pembulian, kemudian konsumsi narkoba juga merupakan kegiatan atau tindakan tidak etis dan melanggar etika akademik. Nah, sivitas akademika baik itu dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa yang terbukti melanggar etika akademik akan menerima sanksi sesuai dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan. Ya, misalkan apabila ketahuan mencontek dalam ujian misalkan tak sama nih nilai hasil ujiannya satu dengan temannya gitu. Nah, maka bisa saja sanksi yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah itu dinyatakan dua-duanya nggak lulus mata kuliah tersebut, misalkan seperti itu. Ya, untuk etika berpakaian gitu ya di kampus Untak itu adalah berpakaian yang sopan dan rapi, tidak memakai kaos oblong atau pakai sandal, gitu ya. Nah, kemudian berbicara tentang suasana akademik atau kondisi yang harus diciptakan agar proses belajar mengajar di perguruan tinggi berjalan dengan baik sehingga akan dihasilkan pembelajaran yang berkualitas. Misalkan nih, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Interaksi antar mahasiswa. Ya, ini adalah contoh-contoh dari suasana akademik yang harus dibangun. Nah, suasana akademik mencakup ada 3 aspek. Yang pertama adalah kebebasan akademik, yaitu kebebasan sivitas akademika Untak Banyuwangi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang tadi sebutkan di awal tadi ya, ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kebebasan mimbar akademik yang dimiliki oleh dosen, di mana dosen itu bebas mengeluarkan pendapatnya secara bebas ya dan profesional sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam forum akademik. Nah, dan suasana akademik yang ketiga itu adalah otonomi keilmuan yang merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika termasuk mahasiswa. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia khususnya di Untak Banyuwangi. Kiranya adik-adik dapat memahami
bagaimana sistem pendidikan yang berlangsung di Untak Banyuwangi. Sekali lagi, selamat bergabung dengan Untak Banyuwangi dan memulai fase kehidupan baru adik-adik sebagai mahasiswa. Enjoy the proses. Sebentar lagi kita tur virtual, lihat bagaimana suasana kampus Untak Banyuwangi. Yuk!